Diah Kusumawardhani Wijayanti dilahirkan di Jakarta 5 Juni 1976. Ibu alumni FISIP dan Arkeologi UI ini adalah wanita yang sangat istimewa. Yuk kita dengerin kisah perjuangannya. Aku pengen sekali Mbak Diah memperkenalkan diri dulu. Siapa Mbak Diah ini? Halo, selamat pagi semuanya. Saya Diah Kusumawardhani Wijayanti. Saya founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia dan juga Ketua Umum dari Perempuan Pelestari Budaya. Di mana teman-teman semua di sini akan saya ajak untuk berkeliling Museum Kebangkitan Nasional, di mana ini merupakan sekolah pertama dari Belantara Budaya Indonesia. Di mana di museum ini kita ingin sekali membangkitkan semangat anak Indonesia untuk mencintai budaya dan tradisinya. Gitu. So hari ini kita akan keliling museum dan kita akan melihat belajar tari tradisional gratis Belantara Indonesia dengan Museum Kebangkitan Nasional. Dan ini adalah sekolah pertamanya BBI yang saat ini sudah punya 15 sekolah tari tradisional gratis. 15 di Jakarta aja? Enggak, di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Wow, hebat. Satu sekolah bisa berapa siswanya ya? Tergantung, ada yang 400, ada yang 500, ada yang 200. Jeng Diah ini hobi atau profesi nih nari ini? Awalnya hobi gitu ya, awalnya hobi. Terus waktu memang dari kecil aku sudah ajak papa gitu ya untuk mengenal budaya dan tradisi Indonesia gitu. Jadi udah belajar tari tradisional, belajar gamelan Jawa, belajar angklung gitu. Papaku memang mendidik aku yang sangat Indonesia. Terus terputus di masa SMP dan SMA sampai kuliah gitu kan. Terus terpanggillah, kok anak Indonesia lebih mencintai budaya-budaya negara tetangga yang lagi hits itu ya gitu. Padahal budaya kita begitu beragamnya, begitu kayanya. Kebayang gak sih dari Jakarta pindah ke Cirebon, pindah ke Indramayu, ke sebelahnya semua punya ciri masing-masing. Nah, terpanggillah saat itu di usiaku yang waktu itu aku dapat beasiswa S2 Arkeologi UI gitu kan. Dimana aku terpanggil banget, aku harus bergerak nih gitu. Minimal dari aku sendiri dulu. Dan aku buatlah yang pertama programnya, aku pertama dulu buat yang namanya Yayasan Belantara Budaya Indonesia. So ini Yayasan Belantara Budaya Indonesia, ini yayasan yang berbadan hukum? Yayasan berbadan hukum gitu. Makanya Oke. Ini menjadi tesis aku, Mbak. Gitu. Jadi tesis aku ini tentang bagaimana museum itu berdaya untuk pendidikan Indonesia gitu. Dan aku buatlah program namanya pertamanya Sekolah Tari Tradisional Gratis. Di mana kita mengajak anak Indonesia untuk datang ke museum. Jadi museumnya punya program gitu kan. Terus juga museumnya punya komunitas, tapi pelestarian budaya dan tradisi Indonesia tidak hilang. Gitu. Jadi triple impact yang aku mau bangun. Ini kayak pilot projectnya aku. Bisa nggak ya aku bikin ini gitu di tengah gempuran budaya negara tetangga. Ternyata yang namanya usaha itu tidak pernah mengingkari mengingkari hasil gitu. Aku berkunjung ke berbagai tempat di sini dekat-dekat museum. Aku lewat sosial media, aku bangun campaign gitu ya. Nah, ternyata lumayan banyak yang mulai tertarik. Siswanya ada pertama kali 50, terus kita share di sosial media sampai 100. Wartawan pada datang ke sini karena ini ada kayak merupakan sekolah pertama tari tradisional gratis gitu loh. Ngeblow up media, ternyata banyak banget peminatnya. Sekolah pertama ini siswanya hampir 500, bikin sekolah kedua di Museum Nasional. Jadi pemberdayaan museumnya juga ada, Mbak. Gitu. Jadi museumnya berdaya gitu. Terus sekolah ketiga, keempat, kelima sampai 15 saat ini ada di Keraton Kasepuhan Cirebon gitu. Dan aku berharap banget sih sekolahku ini maunya dari hulu sampai hilir dong. Kalau ada siswaku 5.000 orang, ada 5.000 konde yang dipakai, ada 5.000 tenun, kebaya, songket, suweng, bebet, semuanya kebeli. Kebayang nggak sih UKM bawahnya itu bergerak? Dan pasti dengan bergeraknya ini kelestarian budaya dan tradisi Indonesia ini nggak putus. Itu yang mau aku bangun. So idemu ini bagus banget ya Jeng ya. Selain membantu melestarikan budaya Indonesia, ternyata kalian akan membantu dari segi perekonomian untuk para pengrajin tradisional di Indonesia. Karena tanpa kamu ini mereka bisa mati, and then kita nggak punya budaya lagi. Sedangkan budaya Indonesia itu yang dicari orang luar. Itu yang bikin negara ini unik. So, congratulations ya.
Ha. Terus ngomong-ngomong tentang guru, ini karena ada 15 sekolah dan murid yang banyak sekali, gurunya siapa? Semua guru di sini digaji. Oke. Gitu. Jadi tapi muridnya semuanya gratis, tidak ada dipungut bayaran sesen pun gitu. Jadi sekarang ada 15 sekolah, gurunya sekitar 40 gitu ya. Jadi setiap sekolah ada kepala sekolahnya juga masing-masing. Jadi kita ada kartu siswanya, kita juga mereview siswa-siswa kita seperti apa, dan yang pasti walaupun gratis kita tampil nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Kami sempat ke New York Fashion Week gitu ya, di Kanada, di Irlandia dan India. Wow, sudah mendunia ya. Jom, aku mau tanya, kamu dapat subsidi dari pemerintah nggak nih? Enggak, sama sekali. Oke, so kamu nggak dapat bantuan dari pemerintah sedikit pun, tapi apakah kamu bekerja sama? Apakah pemerintah membantu untuk misimu? Kalau misi yang seperti apa nih Mbak? Kalau misinya hanya penampilan, Pemda gitu sudah kementerian gitu sudah pernah undang kita. Tapi kalau buat pemberdayaannya sendiri itu belum sama sekali. Jadi makanya waktu itu mengawalinya itu aku 3 tahun pertama itu pakai uang aku sendiri Mbak. Gitu. Jadi total pakai uang aku juga pernah sampai rekeningku tuh kosong-kosong gitu ya. Bener-bener aku berjuang banget gitu loh. Tas-tas branded aku jual gitu kan. Karena ternyata yang namanya pemberdayaan itu mahal harganya Mbak. Gitu. Saya pikir hanya membuat sekolah tari gitu ya, tuh gampang banget. Ternyata nggak segampang itu. Karena yang namanya mengajak orang untuk berbuat baik gitu ya, melakukan suatu kebaikan itu sulit gitu, nggak semudah yang dituliskan gitu loh. So ini aku berjuang banget 3 tahun hampir 4 tahun lah, nangis darah, sedih sendiri, terus ngerasain juga yang nggak pernah semua rekening nol semua, sampai jual tas branded aku, terus perhiasan masuk di Pegadaian gitu ya. Itu udah pernah aku lakuin semuanya. Tapi ternyata yang namanya berbuat baik itu emang cobaannya seperti itu, dan terbayar sekali ketika suatu hari gitu ya, anak didik aku bilang, "Terima kasih ya Kak Dia, berkat Kak Dia anak saya sekarang percaya diri. Terima kasih ya Kak Dia, berkat Kak Dia anak saya bisa masuk jalur prestasi." Wow, hebat. Terima kasih Kak Dia, berkat Kak Dia anak saya yang Down syndrome bisa pentas. Jadi ternyata kebahagiaan itu tuh kayak gitu loh. Ternyata yang namanya bahagia itu, berbagi tuh bahagia banget Mbak. Ternyata apa yang pernah aku jual gitu ya, ternyata itu nggak ada apa-apanya. Ucapan terima kasih yang tulus terus membuat orang jadi manusia sesungguhnya, itu ternyata membahagiakan banget. Apa jadi sedih? Nah, pemerintah nggak kasih subsidi, tapi pemerintah itu bisa membantu yayasan kamu, misalnya dengan mengundang para penari untuk ngisi acara di televisi dan memberi honor, memberi uang. Itu maksud aku. Apakah pemerintah melakukan itu? Apakah kamu, yayasanmu diundang untuk ngisi acara di televisi sambil melerasikan budaya ini gitu loh? Kalau diundang televisi, biasanya diundang televisi, bukan pemerintah. Televisi swastanya yang ngundang, beda. Oh, ini televisi swasta justru yang mengundang. Swasta gitu. Jadi itu sih beda gitu ya Mbak. Kalau pemerintah konteksnya yang aku harapin ya lebih peduli sama kita gitu, karena kan kita udah anaknya sudah banyak ya, dan ini jangan jadi tanggung jawab kita aja, tapi tanggung jawab bersama gitu loh. Benar sekali. Aku inginkan gitu loh, seenggaknya fasilitasi kami dengan semua guru-guru tari yang profesional yang bisa ngajarin di sekolah-sekolah kami di berbagai tempat yang layak, seenggaknya itu yang aku inginkan gitu loh. Bagaimana kita bergandengan tangan untuk kelestariannya, dan juga aku pengen banget semua anak Indonesia itu bangga akan budaya dan tradisinya dan kearifan lokal masing-masing daerah. Karena di Indonesia ini bagus semuanya. Ada Bali yang sangat cantik, Jawa yang sangat halus gitu ya, elegan, ada di Sumatera Utara yang dengan ritme yang dinamik gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh beragam banget, dan aku berharap ini semua harus terjaga kelestariannya, tidak boleh ada satupun yang punah. Jeng Diah ini udah go internasional. Kamu udah sering diundang di kedutaan di Amerika, di Eropa gitu loh ya. Kerja bareng dengan dubes, mereka yang invite atau gimana tuh kalau misalnya Mbak bisa sampai ke luar? Waktu yang ke Amerika sih di-invite Mbak. Waktu ke Amerika di-invite gitu untuk ke sana gitu loh. Terus yang di Kanada juga gitu, seperti itu, di-invite juga. Mereka juga support kita banget. Kita tinggal di kedutaan, di KJRI Kanada sama di KJRI di New York waktu itu.
Di Prancis belum pernah ya? Belum, mau banget tampil di Prancis, mau banget. Pak Tata, kalau Pak Tata lihat video aku, tolong dong kita diundang nih Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Di Azerbaijan juga kita di-invite sama dubesnya waktu itu. Di mana? Azerbaijan, Baku. Kita pernah tampil di Baku, Iya. Azerbaijan. Langkah yang kamu udah lakukan di Indonesia itu dengan mendirikan sekolah. Oke. And then kamu udah bekerja sama dengan televisi swasta Indonesia. Lalu kamu juga udah mendirikan banyak 15 sekolah. Itu yang di dalam negeri. Kamu udah diundang di luar negeri. Terus kalau aku boleh tahu, gerakan apa lagi yang kamu lakukan untuk WNI yang ada di luar negeri? Ngebangun satu komunitas namanya Komunitas Perempuan Pelestari Budaya, di mana di sini isinya itu perempuan-perempuan yang memang dia punya pendidikan yang bagus gitu ya, terus juga punya karir yang bagus juga. Yuk bersama, karena menurut aku ini potensial banget ya. Mereka kan bereducate gitu ya, mengajak mereka menjadi satu gabungan perempuan-perempuan yang memikirkan tentang kelestarian budaya dan juga wastra, terutama wastra ya. Wastra itu warisan Nusantara berupa batik, tenun, ikat, kebaya gitu. Namanya Komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Di mana aku sekarang ketua umumnya. Sekarang anggotanya udah hampir 150 orang. Memang ada saringan untuk masuk sini dan udah ada di Bali. Jadi Jakarta, Bali, terus ada di London, di Inggris, dan juga di Jerman. Dan sebentar lagi aku akan ngeresmiin untuk di Prancis, dan ini ketua yang di sebelah saya. Terima kasih loh Mbak, mau bergabung di Komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Kita ingin perpanjangkan tangan kita gitu untuk menginfluence orang-orang ekspatriat juga gitu ya di sana gitu, yang menikah sama orang negara tersebut, untuk tetap melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Komunitas Perempuan Pelestari Budaya di sana gitu ya, bisa jadi PR Indonesia gitu loh. Ini loh baju Indonesia yang cantik banget, kebaya, pakai batik. Nih kayak hari ini aku pakai lurik gitu ya, terus bawahannya aku tenun NTT. Ini kebaya encim namanya. Aku pakai kebaya encim ini. Ini masih fresh, belum sempat dicuci, baru beli kemarin langsung dipakai. Tahu, tapi kebaya yang cantik ini loh, orang lain elegan, cantik gitu ya. Apalagi kebaya kita nih ya, kebaya tenun, batik, semua itu ada filosofinya. Kebayang nggak sih? Ada ceritanya di balik itu. Indonesia tuh begitu kayanya, Mbak. Dan kita harus bangga. Kebayang nggak kayak suatu kain dibuat gitu ya sampai 1 tahun, warnanya pewarna alam gitu ya, dari getah, dari lumpur, dari batang, dari buah. Itu kan siapa lagi yang punya warisan itu kalau nggak Indonesia gitu. Itu keren banget gitu loh. Gitu. Nah itu yang harus kita jaga kelestariannya. Dan ini ngomong-ngomong tentang kain, pasti Jeng Dia tahu ya kalau Dior di Prancis mereka udah pakai kain dari Bali, namanya apa ya? Endek gitu. Jadi maksud aku ya ayo kita pun mereka aja sudah perancang ternama aja sudah menggunakannya, maksud kita enggak gitu loh. So, desainer internasional dari Prancis, Dior loh, udah pakai kain dari kita, masa kita orang Indonesianya nggak pakai gitu? Mau tanya nih ya, kenapa kamu pilih aku sebagai duta untuk perempuan pelestari budaya Indonesia di Prancis? Kenapa? What's the reason? Sekarang aja aku lihat, walau Mbak tinggal di sana gitu, menikah sama orang Jerman gitu ya. Sana ya udah pasti dong. Tinggal di Prancis 23 tahun tapi tetap mau loh menggunakan kebaya sama wastra Indonesia, batik gitu loh. Ini perempuan-perempuan yang jarang dan harus punya banyak stoknya di Prancis sana gitu loh. Mari Mbak, kita bergandengan tangan mengajak perempuan-perempuan di sana, nggak hanya orang Indonesia yang menikah sama orang luar ya, tapi juga orang luar boleh loh menggunakan wastra, kenapa enggak gitu loh. Gitu ya. Dan ini jadi bagian kampanye kita sebenarnya. Gitu untuk membuat kebaya gitu ya, terus tenun, batik, ikat mendunia gitu, dari tangan-tangan Mbak lah, pamer-pamer di sosial media. Ini salah satu campaign yang mudah gitu dan bisa dijangkau seluruh dunia itu dengan di sosial media, itu paling gampang. So untuk kalian yang udah ngikutin percakapan ini, yuk bareng-bareng posting di sosial media kalian dengan pakai pakaian tradisional, whatever, kebaya atau tenun, apa aja. Yang penting ya kita ikut giat untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Jangan sampai punah gitu loh ya. Betul.
Oke, Mbak Diah, makasih udah ngobrol-ngobrol sama aku. And then I wish you luck ya Mbak ya.